Di antara bapak ada nggak yang usianya lebih atau sama dengan beliau? Tes. Pak Haji berapa Pak Haji? 83. Jadi adik kakak sama beliau ya. Masya Allah. Kadang-kadang kakaknya, kadang-kadang adiknya duluan. Masya Allah, itu ada biografi tersendiri, ada kisah tersendiri gitu kan. Jadi kalau kita dengar saudara kita tertimpa musibah itu, kita punya kesempatan mengambil hikmah, mendulang pahala 2 kirot pula itu nilainya. Menyolatkannya ada waktu sampai memakamkannya, mendoakannya, luar biasa. Ya. Saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas pulangnya beliau ke rahmatullah, Bapak Haji Anas bin Nuzur. Semoga Allah SWT menjadikan beliau hamba yang diampuni, diberikan nikmat kubur untuknya, diterima amal solehnya, dan kelak dimasukkan ke dalam golongan ahli jannah atau ahli syurga. Allahumma firlahu warhamhu wa'abihi wa'fu anhu wa akrim nuzula si'makhulahu Allahumma silhu bil ma'i wa thalji wal barak Allahumma ji'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin. Orang yang berpulang ke rahmatullah, prosesnya lewat sebuah derita yang dialami, termasuk sakit itu. Nabi mengatakan itulah cara Allah membersihkan dosanya. Maka sakit sesungguhnya penggugur dosa ketika si sakit bersabar dan tetap beribadah sesuai dengan kemampuannya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu." Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit yang panjang, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Anas berpulang ke rahmatullah, sakit derita adalah Allah telah bersihkan kesalahan dan dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Jadi kadang-kadang sakit yang diderita itu membuat kita mendapat hikmah. Makanya kalau ada yang nanya, Bapak sekalian, sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni, pilih mana ya? Sehat diampuni. Maunya gitu ya. Iya betul. Namanya milih ya kan? Namanya milih, bolehlah badan sehat dosa diampuni daripada badan sakit dosa bertambah. Betul tidak Pak? Ada nggak yang sakit dosanya bertambah? Ada. Sudah sakit, keluh kesahnya banyak, tidak ibadah. Nah ini yang memilukan, mengerikan. Makanya ketika kita sehat, maksimalkan ibadah yang terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah kita dawamkan menjadi kebiasaan kita, waktu sakit tetap dapat pahala. Karena sudah biasa kita amalkan dengan istiqomah. Tidak mungkin kita tidak punya niat untuk ibadah, karena sudah setiap hari kita lakukan. Salah satunya adalah ketika kita mengambil pesan Bang Jamal. Apa Pak Bang Jamal Pak? Ada yang punya nama Jamal nggak di sini? Oh, mirip sih. Mana yang namanya Jamil? Oh, dia nggak datang ya. Ini kalimatnya sederhana tapi maknanya dalam Pak. Bang Jamal yang saya maksud adalah sudah biasa bangun, jangan malas. Nah itu Bang Jamal itu Pak. Bangun jangan malas. Tahajud tiap malam dia lakukan.
Jadi gelar itu boleh kita berikan pada ahli tahajud. Ini dia Bang Jamal ini. Bangun jangan malas tahajud itu. Itu kan karakter ahli surga yang dia jaga ketika dia dalam keadaan sehat. Sakit pun tetap dapat pahala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di sini ahli tahajud semua ini. Amin Allahumma amin. Kita jaga sampai kita berpulang ke rahmatullah. Amin Allahumma amin. Iya. Ini kan memang dapat riwayat khusus dari Allah yang diabadikan di Al-Quran, dinaikkan derajatnya ketika dia menambahi salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga malam akhir utamanya dia bangun menunaikan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. 3 permohonan Allah kabulkan. Yang minta ampunan dosanya diampuni, yang punya persoalan Allah berikan solusi, yang punya permohonan atau hajat Allah akan kabulkan doa atau permohonannya. Maka bagi yang masih bersama pasangan hidupnya, nah ini Pak, tahajudnya jangan sendirian. Tahajudnya berdua sama istri. Ada hadis yang menjadi inspirasi kan? Rahimallahu ala rajulin qama minal laili fassala thumma istaiqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Sampai di sini dulu Pak. Sudah dipraktekin belum? Istri bangunin Pak, ayo tahajud. Nggak mau bangun, diapain? Dipercikin. Hadisnya begitu. Namun hadis ini seimbang. Nabi melanjutkan pesannya. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fassallat tsumma istaiqadzat zawjaha fa in aba nadhal ma ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, diapain Pak? Sama, dipercikan air di wajah suaminya. Jadi Pak, kalau istri kita mercikin air jangan marah. Dia sudah dapat pengajian itu, hadis Ahmad. Alangkah indahnya kalau setiap malam kita isi dengan sholat tahajud bersama dengan istri ya. Siap? Insya Allah. Makanya ada syair Pak. Paginya cerah, malamnya indah, hati bahagia, tak pernah resah. Sebab setiap malam tahajud untuk ibadah. Itu syairnya Pak. Insya Allah. Toyib, ini bicara tentang beliau. Allah yarham, beliau berpulang ke rahmatullah dengan keadaan sebelum berpulang ke rahmatullah sakit. Sekali lagi semoga menjadi penghapus dosa, kekhilafan dan kesalahannya. Amin Allahumma. Tetapi ketika kita bicara tentang maut atau kematian, adalah sebuah keniscayaan yang pasti juga akan menimpa kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasan untuknya. Jika di hari kiamat kelak
dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Jadi setiap kita mendengar kabar berita duka itu, kita tersentuh hati. Dalam hati bertanya, ya Allah, berikan aku umur yang berkah, yang Engkau berkahi. Engkau berikan aku ruang mempersiapkan amal agar bekalku cukup. Kan begitu. Bapak sekalian, ibu yang dirahmati Allah, pencinta ilmu penduduk surga, para bertakziah malam hari ini, malam kedua. Kalau kita ditanya kira-kira bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum ya? Belum. Kurangnya berapa, Pak? Banyak. Masih banyak. Itu jujur namanya. Betul, termasuk Ustadz apalagi. Kalau bisa matinya lama. Begini Pak, ada hadis Nabi. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Nah, namun lawanannya wasyarunas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia orang yang panjang umurnya, buruk pula perbuatannya. Ini lebih mengerikan Pak. Kalau gitu pilih mana Pak? Umur pendek amal baik atau umur panjang amal buruk? Umur panjang amal baik. Alhamdulillah, masya Allah. Kan 3 permohonan ya. 3 permohonan apa? Allahumma ini as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon husnul khotimah. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpaku. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Maka saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, jangan lupa saat sujud terakhir doa yang 3 permohonan tersebut mohon kepada Allah. Makanya jangan heran kalau imam kita sujud terakhirnya agak lama itu. Diberikan ruang kesempatan kita berdoa itu. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu ketika kita berjamaah Pak. Memang ada waktu yang harus kita perhatikan. Tetapi ketika kita sedang sholat sunnah sendirian, sujudnya diperlama, boleh dibaca berulang. Setiap sujud baca itu. Setiap sujud baca itu. Tidak diikat dengan waktu ketika kita sedang sholatnya sendirian. Jadi tidak harus pada sujud terakhir. Semoga itu yang menjadi akhir kehidupan kita kelak, yaitu husnul khotimah. Kita sedang berpikir keras mempersiapkan bekal dengan harapan Allah berikan pada kita kemudahan. Karena itu memang yang kita harapkan. Bapak punya anak berapa, cucu berapa Pak Anas? Anak 1, cucu 1. Alhamdulillah. Anaknya mana? Oh ibu. Ibu masih ada. Ibu usianya? Ya. Alhamdulillah. Yang meninggal Ustaz, yang meninggal 4. Anak Pak Anas ini meninggal 4. Anaknya 5 sebenarnya. 4-nya itu menjadi investasi akhirat insya Allah. Ya kan? Nah ini kan menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau bicara maut itu pasti menimpa kita. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 185. Karena tadi kita mesti menjawab bekal kita sudah cukup atau belum, jawabannya belum. Maka kita persiapkan bekal, yaitu bekal takwa. Dari mana kita mengawali? Dari rasa takut kita kepada Allah. Seorang yang punya rasa takut kepada Allah,
dia tidak akan melanggar aturan Allah. Namanya takut sama Allah. Kemanapun melangkah merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Jadi boleh punya rasa takut, Pak. Takutnya kepada siapa, Pak? Sama istri? Nggak takut kan? Sama istri takut nggak? Wah. Jangan takut sama istri, tapi sayang sama istri. Bu, sama suami takut nggak, Bu? Jangan takut sama suami. Emang suaminya menakutkan? Enggak kan? Sama suami taat sepanjang perintahnya baik dan benar. Begitu. Kalau takut kabur Pak Ustaz. Oh gitu ya. Tapi janjinya benar kan? Janjinya sehidup Semati. sesurga. Jangan semati Pak, bohong. Nanti kalau dia mati ikut mati gitu. Enggak lah. Takdirnya kan belum tentu sama. Iya kan? Jadi siapnya sehidup sesurga. Gitu, Pak. Jangan bilang janji kita dulu sehidup semati. Itu bohong. Iya. Tapi kalau sehidup sesurga itu bisa. Siapa yang mengatakan bisa? Allah yang menyatakan. Di penghujung tausiah ayat itu akan kita baca sebagai motivasi bagi kita semua. Baik. Jadi kesan kita Pak, kalau orang yang meninggal itu baik. Ingat kita kebaikan-kebaikannya, menginspirasi kita. Selalu kita berhusnudzon pada saudara kita berpulang ke rahmatullah adalah ahlul khair, orang baik. Ketika orang baik berpulang ke rahmatullah, Pak, menetes air mata kita ya. Ingat kebaikan-kebaikannya, betul nggak? Makanya kita harus jadi orang baik, ahlul khair. Disebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah tidak ada itu. Dilanjutkan pula kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau yang meninggal ahlu syar, orang yang jahat, orang mengatakan apa? Biarin aja. Bahkan kalimatnya lebih buruk lagi. Itu pun tidak boleh. La tasubul amwat, jangan kau bicarakan tentang keburukan si mayit. Enggak boleh kita bicarakan keburukan si mayit. Yang kita bicarakan kebaikan-kebaikannya saja. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan nanti sebagai ikopnya. Jangan pula kita memburukkan dia. Ambil sisi kebaikannya, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un. Itu. Jadi bekal takwa tadi kita alih dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada rasa takut, maka kemudian kita buktikan dengan amal soleh. Karena nih fokusnya bicara tentang kematian, maka diingatkan kita dengan pesan hadis Nabi yang gak asing lagi, riwayat Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ullah. Ketika Bani Adam atau anak cucu Adam meninggal dunia, putuslah semua perkara kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyahnya. Bagaimana sedekah jariyah si mayit? Alhamdulillah beliau ahli sedekah. Bagaimana yang kedua? Ilmunya bermanfaat. Adakah ilmunya? Insya Allah dia punya ilmu yang bermanfaat yang kita tidak tahu. Contohnya apa? Dia pernah mencetak mushaf Al-Quran, diletakkan dibaca oleh pembaca Al-Quran. Di mana diletakkan? Mungkin di pondok pesantren, mungkin di Masjid Al-Muttaqin, atau yang kita tidak tahu. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka bukan ustadz saja yang punya ilmu bermanfaat. Atau dulu dia pernah membiayai seseorang untuk menuntut ilmu syar'i. Dapatlah anak yang soleh itu dengan asbab biaya beliau. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Maka saya sering menyampaikan di banyak kajian, bapak-bapak sekalian, ibu yang kira-kira pengen nambah anak, jangan ragu nambah anak. Berapa Pak nambah anaknya Pak? 2, 13 saja. Maksudnya 2 anak kandung alhamdulillah, 3 anak kandung alhamdulillah, yang 10 anak asuh yang kita santuni.
yang kita biayai itu. Sebab enggak kita punya beban lagi, anak kita sudah selesai semua. Allah kasih rezeki, sisihkan untuk itu. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, itu investasi kita. Jadi punya anak berapa Pak? 2, 3, 11. Bu, siap Bu? Siap ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah ada, tambah itu kan. Kemudian yang jadi fokus kita malam hari ini adalah yang ketiga, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Kita mendoakan semoga Allah yarham Bapak Haji Anas ini, putrinya, otomatis juga menantunya, cucunya adalah generasi anak keturunan yang soleh. Karena itu syaratnya. Kita ini kan anak bagi orang tua kita Pak. Walaupun di antara kita ini rata-rata sudah yatim piatu ini. Betul enggak? Tapi melanjutkan amal soleh yang orang tua kita ajarkan, sebuah keniscayaan harus kita lakukan. Maka dikatakan sebagai anak yang soleh. Didikan orang tua kita dulu, kita lanjutkan. Kebaikannya kita teruskan. Tadi Pak Haji Saifuddin sudah menyampaikan tuh, sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, masih ada. Sambung silaturahmi dengan Pak Haji karena sahabatnya. Ini mengalirkan pahala untuk si mayit. Caranya begitu. Teman-teman dia yang soleh kita sambung silaturahminya. Apalagi dia masih punya kerabat. Beliau masih punya kerabat ya? Masih punya adik. Omnya ada nggak? Beliau? Pak Anas masih punya saudara gitu? Nggak ada semua. Mungkin diurut-urutin tuh om, tante. Ada kali ya? Masih ada jalur dari keponakan-keponakannya gitu maksudnya. Ada kan? Nah itu dia. Itu kerabat. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekerabatan atau arham. Nah ini penting. Mengalihkan pahala. Apalagi amalan yang lainnya, Masya Allah banyak. Sedekahnya dilanjutkan, bersedekah atas nama beliau. Ada yang nanya, Ustaz bisa nggak tiap hari sedekah untuk nama orang tua kita? Boleh, kenapa tidak? Masuk ke Masjid Al-Muttaqin. Sekarang tanggal berapa Pak Haji? Tanggal 18, 17. 17. 17 termasuk tanggal tengah, tanggal muda, apa tanggal tua Pak? Sebab orang bersedekah itu kadang lihat tanggal Pak. Tanggal 1 sampai tanggal 5 sedekahnya warna merah gambar Bung Karno Hatta. Berarti pecahan 100.000. Niatkan sedekahnya Allah untuk diriku dan untuk orang tuaku. Boleh. Sahih hadis Muslim. Jadi tiap hari ingat orang tua kita sambil mendoakannya, sedekah untuk orang tua kita. Tanggal 1 sampai tanggal 5 berapa Pak? Warna merah gambar Bung Karno. Tanggal 6 sampai tanggal 11 jangan hijau dulu, biru dulu lah. Warna biru ya. Biru. Tanggal 12 sampai tanggal 17 hari ini kan. Warna apa? Bolehlah hijau. Kan hijau kan. Besok tanggal 18 sampai tanggal 25 warna apa Pak? Belum, masih ada. Ungu ya, ungu boleh. Tanggal 26 sampai tanggal 29 abu-abu. Tanggal 30 Pak? Bunyi enggak? Tapi niatkan orang tua kita Pak, itu yang paling penting, istiqomahnya itu. Masya Allah. Kalau orang tua kita meninggal belum sempat kita mencetak mushaf Al-Quran, cetak mushaf Al-Quran atas nama orang tua kita. Apalagi sekarang banyak fasilitas untuk sedekah sidak gitu kan. Al-Quran untuk se-Indonesia, tempat pesantren itu atas nama orang tua kita. Kita sebagai anak yang memberikan dapat pahala kebaikan, orang tua kita memang dikhususkan untuk beliau. Ini yang luar biasa, Masya Allah.
Kemudian kalau orang tua kita mungkin ada yang berpulang rahmatullah belum haji atau umroh, kita punya kesempatan. Alhamdulillah bila sudah melaksanakan ibadah haji, insya Allah al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang sempurna kecuali adalah surga. Tapi Pak, bagi yang sudah haji punya PR Pak, menjaga kemabrurannya. Meraih prestasi itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan katanya. Maka kita menjaga amalan-amalan. Jadi kalau ada Pak Haji tidak taat, kata Bang Haji, terlalu. Iya kan? Sudah punya gelar haji tidak taat, tidak semangat ibadah. Nah, ini kata Bang Haji juga terlalu. Yang haji aja malas ibadahnya, apalagi saya gitu. Semoga tidak ada kalimat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu surga, menjadi anak yang soleh sebuah keniscayaan. Generasi robbani. Kita ingat-ingat adakah pesan orang tua kita yang belum kita lakukan. Mungkin ada amanah yang belum kita tunaikan. Diingat-ingat barangkali ada yang terkait dengan urusan kepada makhluk. Kita sempurnakan. Ustaz, gimana tentang ziarah kuburnya? Bagus ziarah kubur. Kapan hari yang terbaik untuk ziarah kubur? Hari Jumat. Bobotnya beda. Pagi hari bisa sebelum Jumatan gitu. Boleh. Hari Jumat. Enggak sempat Ustaz Sabtu? Ya boleh juga. Jadi kita punya ruang di situ. Ziarah kubur itu inspirasi itu kita ingat kematian kan Pak. Ya Allah, terbaring orang yang soleh ini pingin seperti dia. Supaya apa nanti disebut kebaikannya yang dikatakan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Waladat qaumuka ya bena Adam bakian wa nasu haulaka yatahquna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Sudah kita rasakan waktu kita lahir. Sama ketika anak lahir, cucu lahir, si bayi menangis. Ayahnya ketawa. Kakeknya tertawa, lingkungan tertawa. Kenapa? Senang, bahagia. Itu bagi si bayi. Tapi bagaimana yang paling utama? Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berbuatlah engkau, lakukan sesuatu, jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sedangkan engkau tertawa bahagia, yaitu si mayit husnul khotimah. Udah atau belum Pak ini Pak? Belum, karena kita masih hidup kan? Iya kan? Tapi Pak Anas insya Allah dikenal kebaikannya, menetes air matanya, boleh menangis ketika ada saudara kita berpulang ke rahmatullah. Boleh Pak menangis Pak. Yang tidak boleh itu meratap. Nabi pun ketika anak Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya pada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Beliau mengatakan, ini tangisan kasih sayang, bukan tangis ratapan. Gak boleh kita meratap-ratap itu. Bahkan mengeluarkan kalimat kata seandainya pun yang berujung dengan menyalahkan keadaan tidak boleh. Fala taqul law fa inna law taftahu amal syaitan. Jangan kau katakan seandainya, karena kata seandainya membuka perbuatan syaitan. Hati-hati Pak dengan kata seandainya. Seandainya dulu aku nggak begini, nggak begitu nih. Tidak boleh menyalahkan keadaan. Hati-hati loh Pak bilang kata seandainya itu. Sudah terjadi. Nabi mengajarkan kata yang satu ini bernilai tauhid kuat. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua telah menjadi ketentuan Allah, maka Allah menentukan apa yang dia inginkan. Tapi kemarin ya alhamdulillah nih ya, ketika sakit keluarganya merawat Pak, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Al-Kisah seorang jamaah bertanya kepada saya,
Ustaz, orang tua kami ini sudah tidak bisa apa-apa lagi Ustaz. Sudah pikun, usianya 100 tahun Pak. Mungkin 101 gitu. Apa yang mesti kami lakukan? Adakah ayat yang bagus untuk dibaca agar titik-titik? Gimana Pak kira-kira Pak? Hati-hati dengan kata titik-titik itu. Maksudnya apa? Ayat dibaca agar orang tuanya cepat berpulang ke rahmatullah. Tidak. Nabi tidak mengajarkan doa itu. Walaupun setelah Al-Quran dibaca kemudian dimudahkan Allah sakaratul mautnya. Tapi Al-Quran dibaca bukan untuk menyelesaikan hidupnya Pak. Nggak boleh punya niat begitu. Orang yang merawat sakit orang tuanya itu pahalanya luar biasa. Sedang si sakit sedang diproses, dibersihkan dosanya. Jadi jangan punya niat Al-Quran dibaca, Yasin dibaca, minumin air, habis itu pasti wassalam. Wah. Ada yang dikepung sama itu daun kelor. Mati-mati. Niatnya luruskan Pak. Pilihan yang terbaik dikembalikan kepada Allah. Karena Nabi tidak mengajarkan biar cepat mati seseorang, enggak. Adapun berkat Al-Quran dibacakan sebagai obat dan rahmat. Meninggal itu rahmat juga loh Pak. Tidak tersiksa kan? Dia bisa ucapan kalimat tauhid, itu rahmat itu. Maka tugas kita kalau ada yang sakaratul maut, kita talkinkan dia supaya dia baca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kan begitu. Jadi hati-hati ya Pak, orang tua sakit, kerabat sakit, manggil ustadz buat baca Al-Quran, niatnya nggak boleh salah ya Pak ya. Niatnya untuk apa Pak? Supaya tetap Allah sembuhkan. Doanya tetap minta sembuh. Pilihan yang terbaik ya Allah, engkau lebih tahu. Nggak boleh di hati sedikit pun agar selesai hidupnya si sakit. Nah, kadang-kadang salah niat soalnya. Nggak boleh. Innamal a'malu binniyat. Sementara Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Betul. Si sakit. Kita bacakan Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas masing-masing 3 kali. Dibacakan Yasin. Boleh lengkap. Boleh ayat 1 sampai 9. Kemudian kita bacakan ayat kursi. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Tetap minta diberikan kesembuhan. Diminumkan air yang dibacakan tadi. Boleh air zam-zam. Boleh. Setelah itu Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah. Jadi yang sedang sakit tadi itu Pak, Allah sedang memproses dibersihkan dosanya. Maka yang paling penting apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Mohon maaf, kira-kira kita sudah termasuk orang-orang yang sabar atau belum ya? Belum. Istrinya sabar nggak di rumah Pak? Sabar nggak istrinya? Kadang sabar, kadang enggak. Wow. Bu, suaminya sabar nggak Bu? Sabar banget ya Bu ya? Alhamdulillah. Itu karena ibu mengatakan kalimat sesuatu kepada suami sehingga dia sabar. Ibu katakan sama suami ya, malam telah berlalu, pagi sarapan dulu, kerja menantimu, sore tebal isi dompetmu. Itu dia. Ya ternyata nggak bawa Bu, gimana Bu? Tetap katakan malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, uang belanja kurang bukan masalah. Gimana Bu? Mati-mati tak sedikit mas. Kalau April lagi. Jadi kalimatnya boleh dirubah sedikit Bu ya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, uang belanja kurang, Alhamdulillah. minta tambah gitu. Tapi kadang-kadang nggak masalah juga ya kan. Makanya jangan kasih beban sama suami Bu ya, jangan kasih beban. Paling titip pesan aja Bu ya.
Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus pekerjaan, jangan lupa pulang bawa gorengan. Kalian gitu kan? Tapi bapaknya masa pulang bawa gorengan. Dia jawab, pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan. Jangankan gorengannya kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Pempel. Tahu Pak kapal selam nggak? Tahu. Itu contohnya sabar. Jangan lupa Bu, suami kalau berangkat kerja suruh dia berdoa, bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Katakan sama suami ya, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Gimana Pak jawabannya Pak? Kalau istri bilang gitu apa jawabannya Pak? Semangat Pak. Bilang sama istri, maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa ayam panggang sebab belum gajian gitu. Nah, jadi sabar sebuah keniscayaan. Semoga Allah jadikan kita ahli sabar semua. Innallaha ma'as sabirin. Ternyata sabar itulah jalan ke surga Pak. Ya kan? Bekalnya bekal takwa. Ya kan? Karakternya sabar sepanjang kehidupannya. Jalan ke surga itu. Masih ingat tadi kalimat saya Pak? Pengen sehidup Sesurga. Nah, mana ayatnya Ustadz? Ayatnya Quran surat 13. Surat 13 ayatnya di nomor 23-24. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah dia? Semoga itu orang tua kita, amin. Allahumma amin. Siapa lagi? Ini Pak, pasangan hidup suami istri, maka sehidup sesurga itu. Siapa lagi? Anak keturunannya dengan orang-orang soleh. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang buat kita tenang jiwa, tentram batin, bahagia. Malaikat mengatakan, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Engkau menjadi penduduk surga. Amin Allahumma. Itu kata Al-Quran tuh Pak. Jadi kita bisa sehidup. Bukan cuma dengan istri, anak keturunan. Ini semoga kita juga kelak bisa bersama di surga. Amin. Dikumpulkan dengan orang-orang soleh, amin. Makanya bersahabatnya harus karena Allah Pak. Bersahabatlah karena Allah, seperti yang Allah perintahkan tuh. Quran surat At-Taubah surat 9 di ayat nomor 119. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi kita disuruh bersama orang-orang yang saleh. Itu pesan buat kita agar jadi orang saleh. Allah mengajarkan dalam sebuah doa di Al-Quran. Doa itu dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Itu Pak bahasa Al-Quran. Kalau bahasanya Pak Haji Saifuddin beda. Apa Pak Haji? Interaksi dalam agama. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Gitu ya Pak Haji ya? Kalau suami istri, syairnya apa Pak?
Ingat-ingat Pak ya, istrinya hadir. Istri Bapak hadir. Masya Allah, ini wow, indah ini kalimatnya. Diapalin ya Pak ya. Besok tapi siang-siang Pak, kalau ini kan udah gelap nih. Besok ketika matahari bersinar cerah ya Pak ya, awan kelihatan, gandeng tangan istri, katakan kepadanya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Nah. Ada yang hafal nggak tadi Pak kalimatnya? Bu, hafal nggak Bu? Besok dibuka di channel saya ya. Kalimat itu keluar ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kita diingatkan dengan nilai sabar tadi itu, karena kita ingin menjadi ahli surga ya. Bersabarlah menghadapi kehidupan ini, karena memang tidak ada orang yang tidak diuji imannya. Ayat sabar ini sebagai penutup bagi kita, karena memang reward orang sabar itu bahagia, kemudian menjadi ahli surga. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyirish shabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa. Tidak ada buah-buahan. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya apa Pak? Tadi karena kesabaran dosanya diampuni, dibukakan jalan pintu ke surga. Jadi jangan mimpi masuk surga kalau nggak sabar. Gimana Ustaz kalau kita dijolimi orang? Kalau kita dizalimi orang diapain Pak? Dibalas atau dimaafkan Pak? Biarin aja. Dimaafkan atau dibalas? Dimaafkan. Itu luar biasa Pak. Pahalanya juga besar tuh memaafkan orang. Tapi kita yang masih hidup Pak, barangkali kita punya salah dengan seseorang, jangan menunda untuk minta maaf. Takutnya terhadang nanti kita masih punya kesalahan dengan seseorang, dia masih hidup loh Pak. WA, telepon. Sebab kalau seseorang masih punya tanggungan dengan orang lain, nanti akan jadi beban di akhirat. Cari kemana teman itu. Oh ternyata dengan kabar sudah nggak ada. Kita merasa punya salah dengan dia. Dia punya keluarga, sambung silaturahmi dengan keluarganya. Sedekah atas nama dia. Kalau kita punya tanggungan, punya utang, berikan kepada keluarga. Ini mohon maaf Pak, tanpa kita sadari kita ingat orang-orang dulu ya. Kayaknya kita punya salah dengan seseorang tapi nggak ngerti kemana kita cara mencarinya. Betul nggak Pak? Karena kita merantau, karena ada yang dari mana nih? Wong kita Galo, Lembang, sampai sini. Bapak NTB? Masya Allah. NTB. Iya. Saya dari Pekanbaru. Banyak. Masya Allah. Ingat tahun lama kita ya Allah, dengar kabar sudah nggak ada. Sedekah atas nama dia. Itu caranya boleh Pak, karena kita punya beban. Kemudian jangan lupa mendoakan dia. Maka ada sebuah doa yang jangan ditinggalkan. Setiap kita usai sholat, bacalah doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman, dosa-dosa saudara kami orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian atau kedengkian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jangan lupa doa itu Pak. Niatkan mendoakan saudara kita, sudah ada. Kalau sekarang ini lebih luas Pak niatnya, mendoakan saudara kita di Palestina kan? Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita ahli sabar semua. Amin Allahumma amin. Sabar mentaati perintah Allah, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima ketentuan Allah. Dan ada rumusnya untuk husnul khotimah Pak. Membiasakan kebaikan, semoga itu akhir hidup kita dalam kebaikan juga. Coba Pak, dengar kabar berita meninggal sedang sujud. Gimana rasanya Pak?
Sholat di masjid tersebut, salah seorang jamaah itu meninggal sedang sujud, Pak. Seorang ustadz sedang berkhutbah dengan kalimat takwa meninggal di atas mimbar. Seorang sedang baca Al-Quran meninggal sedang baca Al-Quran. Viral itu seorang ustazah itu. Maka kita biasakan yang baik-baik. Dan jangan gampang memvonis orang, Pak. Saya menutup tausiah ini sebelum kita tutup doa dengan hadis yang bisa mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan amalan kita. Jangan merasa kepedean, jangan merasa kita sudah bekalnya cukup, dan jangan lalai. Nabi mengatakan, Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli syurga, amal solehnya luar biasa. Apa yang terjadi jelang akhir hayatnya? Dia bermaksiat, sedang melakukan dosa, nyawanya dicabut, meninggal dia. Hapus kebaikannya itu. Apa yang terjadi? Allahu a'lam. Meninggal dia su'ul khotimah. Maka jangan iseng-iseng bermaksiat. Hati-hati, jangan di tempat yang salah, jangan berbuat yang salah. Ini kisah pertama. Ada kisah kedua ini yang membuat kita juga jangan gampang mengatakan seseorang itu dengan kalimat berlebihan, apalagi memvonisnya. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Dahulu sebaliknya ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, dosanya bak setinggi gunung sedalam lautan. Apa yang terjadi? Ahli maksiat ini dapat hidayah, taubat, hijrah dia. Belum sampai tempat yang dituju, maut sudah merenggutnya. Jaraknya diukur dekat dengan tempat hijrahnya. Meninggalnya dia husnul khotimah. Padahal sebelumnya dosanya sangat banyak, bak buih di lautan. Maka kita menjaga hari-hari kita dengan taubat. Taubat itu sepanjang hayat kita. Maka Rasul mengingatkan kita supaya minta ampun. Rasul saja yang maksum mohon ampun pada Allah itu 100 kali. Di riwayat yang lain 70 kali. Bagaimana dengan kita? Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu yaumi atamarrah wa fi riwayatin sab'una marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, mintalah ampun. Sesungguhnya aku bertobat pada Allah 100 kali dalam sehari. Di riwayat yang lain 70 kali. Nabi sudah dijamin ahli surga padahal. Berarti kalau kita istighfarnya berapa kali, Pak? 5 kali. Sebanyak-banyaknya. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Setidak-tidaknya Pak kalau habis sholat itu 3 kali. Kalau ada kepentingan benar Pak, bukan nggak boleh, karena ada hajat kan, boleh. Tapi jangan lupa istighfar dulu. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu paling pendek itu. Jalan sambil berzikir kalau ada kepentingan gitu. Tapi yang saya katakan tadi, masih ingat nggak dengan Bang Jamal tadi? Masih ingat kan? Itu waktu yang luar biasa. Selesai tahajud istighfar 100 kali. Minta ampun pada Allah. Minta diberikan pertolongan, solusi apa yang sedang kita hadapi, dan minta supaya hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan hadis tadi mengingatkan kita, jangan gampang mencela orang. Kalau hari ini kita sudah taat, alhamdulillah. Jangan terucap kalimat itu loh, calon neraka lewat. Bahaya Pak ya. Katakan itu calon surga lewat, nggak apa-apa, namanya calon ya kan. Tapi kalau kata neraka kita sematkan pada seseorang, terlalu membahayakan. Jangan sampai. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang loh Pak. Kita kan cuma mohon tadi itu, mati husnul khotimah, ya kan? Tobat sebelum wafat, hati kita terpaut pada Allah, kan begitu. Maka kita membiasakan kebaikan. Membiasakan kebaikan itu tidak bisa sendirian Pak. Itulah gunanya kita berteman, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Agar kelak sama-sama masuk surganya Allah.
Saya tidak membuat renungan malam hari ini dengan kesedihan, tapi membuat kita bisa mengambil hikmah. Mumpung kita masih diberi waktu. Kapan Pak kita berpulang ke rahmatullah, nggak ngerti kita. Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyadin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu, bagi kita banyak-banyak ingat kata taubat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kapan Pak kiamat Pak, kita nggak tahu ya. Yang paling dekat itu sekarat Pak ya. Makanya kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebaikan Allah yarham Pak Haji Anas dilanjutkan oleh anak, menantu, cucu ya. Dan kita ingat kebaikan-kebaikannya Pak. Selalulah kita ingat kebaikan seseorang. Jangan ingat-ingat keburukannya ya. Sebab kata Bang Haji, kalau ingat keburukan orang khawatir kita akan menggibahinya. Ada pepatah, kuman di seberang lautan tampak jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Kata Bang Haji, keterlaluan. Semoga Allah jadikan kita ahli takwa, ahli sabar, ahli syukur dalam segala keadaan. Bersyukur kita masih diberi waktu ya. Semoga Allah cukupkan bekal kita, yaitu bekal takwa menghadap kepada Allah, yang nantinya kita menjadi ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Ada baiknya kita mendoakan orang tua kita, sahabat kita, sebab doa orang beriman itu insya Allah sampai. Ya, mengapa Allah ajarkan sebuah doa di Al-Quran surat 59 ayat 10 kalau tidak kita baca untuk dia? Jadi jangan kita mengabaikan kekuatan doa. Kita doakan saudara kita, doa untuk kita, doa untuk kerabat kita. Dan di antara doa ini malam hari ini kita khususkan untuk Allah yarham Bapak Haji Anas bin Nuzur.